Hari ini adalah masanya Pak Prabowo Subianto. Apapun keputusan Prabowo Subianto, rakyat harus mendukung itu. Budak. Anda yang budak. Karena itu kalau bukan Tuhan berarti Saya ada Pitra apa? Jangan Anda berkaur filosofis. ya. Tadi saya bilang Filosofis. Kita bicara hukum, Bos. beludak. Perdebatan ini sangatlah panas dan penuh intrik, di mana dua tokoh dengan latar belakang dan cara pandang yang berbeda saling beradu argumen. Pitra Romadoni datang dengan pendekatan praktisi hukum yang fokus pada bukti, data, dan legalitas, sementara Rocky Gerung menggunakan pendekatan filosofis yang lebih luas, mengkritik sistem dan pemikiran di baliknya. Ketegangan utama muncul saat Pitra menantang Rocky untuk menyebutkan nama di balik isu "pupu papa" yang sering ia gaungkan. Rocky, di sisi lain, menolak menyebut nama secara langsung, dan malah membawa perdebatan ke ranah yang lebih abstrak dan filosofis. Jadi jangan abaikan soal itu, seolah-olah itu soal kecil. Ini masih soal ijazah, masih soal fufa. Yang mana? Yang diabaikan yang mana? Mari kita abaikan. Jangan bicara tentang ijazah, jangan bicara tentang Bukan, pupu kita papa. menatap masa depan. Ya, masalah pupu papa juga yang mana? Pupu papa buktikan dong. Laporin kalau memang ada persoalan hukum. Hari ini adalah masanya Pak Prabowo Subianto. Apapun keputusan Prabowo Subianto, rakyat harus mendukung itu. Karena itu adalah kebaikan untuk kepentingan negara kita. Jangan pernah menodai keputusan-keputusan dari seorang presiden yang ingin menjaga persatuan dan kedaulatan keutuhan bangsa kita. Hari ini kita ribut di dalam negeri. Tapi teman-teman yang ada di atas meja ini, para praktisi, pakar, dan ahli-ahli filosofi dan lain-lain, ada nggak memikirkan bagaimana nasib bangsa kita di luar negeri? Kontestasi, ekonomi, dan lain-lainnya. Tarif impor Amerika 32% sampai digenjot 19%. Saya bagian dari Indonesia Cemas. Wah, Anda pesimis, harusnya optimis. Oh ya, saya pesimis yang rasional. Anda optimis yang irasional. Jadi kita mesti fair mengatakan sesuatu tuh. Ya boleh apanya punya semacam harapan segala macam. Tapi faktanya ada di situ sekarang. Dan kelihatannya bukan rakyat yang harus terima keputusan Presiden Prabowo. Prabowo membaca bahwa keputusan itulah yang diinginkan rakyat. Itu namanya Vox Populi, Vox Dei. Tidak mungkin Prabowo membatalkan keputusannya kalau setiap hari WA mak-mak itu dia tahu tuh. Piring mak-mak bunyi. Bukan karena ada kerupuk ada di situ. Tapi karena kena sendok piringnya udah kosong sebelum diisi tuh. Bunyi. Tadi pagi saya masih ngobrol dengan teman-teman di Rocky Gerung terlihat tenang namun provokatif. Ia tidak mau terjebak dalam perdebatan hukum yang diinginkan Pitra. Poin-poin utama argumennya adalah, ia menolak menyebut nama secara langsung, dengan alasan ia sudah membahasnya dalam 8 episode sebelumnya. Ia mengisyaratkan bahwa isu "pupu papa" bukan tentang individu, melainkan tentang peran peradilan dalam merekayasa kasus. Ia menganggap publik sebenarnya sudah tahu, tetapi banyak yang pura-pura tahu alias pura-pura tahu.
Rocky berpendapat bahwa isu-isu yang dianggap sepele seperti fufafafa itu justru sangat penting karena mencerminkan asteris-asteris kekhawatiran dan ketidakpercayaan asteris-asteris publik terhadap sistem. Ia mengklaim bahwa isu-isu ini adalah bagian dari perjuangan menghadirkan keadilan dan merupakan musuh bersama yang harus dilawan. Pesimisme rasional vs optimisme irasional. Rocky menyebut dirinya sebagai bagian dari Indonesia cemas dan mengklaim pesimisme yang rasional adalah cara pandang yang lebih jujur daripada optimisme yang irasional yang ditunjukkan oleh lawannya. Banyak hal termasuk fufafa segala macam yang Yalah, adalah bukan. bagian dari agen. Papanya siapa? Gitu loh. Anda boleh pesimis terhadap pemerintah saya, tapi saya optimis. Ya, saya pesimis yang Ya, dukung. rasional. Anda Iya, maksud saya itu buktinya siapa pupu papa itu. Anda ngomong dong, Oke, saya sampaikan ngomong, oke. kepada publik. Oke, saya Siapa? ngomong sekarang. Tunjukin. Oke, biar saya kita ngomong geruduk sekarang. gitu loh sama-sama. Siapa? saya ngomong sekarang ya. Periksa 8 kali itu dibahas di sini. Apa yang saya ucapkan? Periksa aja ya. Oke. Cukup ya. Apa yang mau saya periksa? Anda yang sampaikan pupu papa adalah ini gitu. Jadi biar kita tahu semua rakyat Indonesia. Jangan Anda berbicara dari segi filosofis. Oke. Saya tidak akan berbicara itu. Saya tidak akan memasuki ranah saudara. Karena itu ranah saudara. Saya berbicara konteks hukum di sini. Oke. By data. Dan buktinya apa gitu loh. Jangan juga karena memang Anda ahli filosofis, Anda mau menggurui saya dan mengkoreksi omongan saya. Ya, Tidak, saya berbicara itu. Tunggu, campur. saya tidak akan berbicara kepada Anda karena saya konteksnya masih bicara dengan saya Rocky juga Gerung. tidak bicara dengan Anda. Saya Bukan. minta izin Loh, Mas. Anda jangan motong dulu dong. Kita belum selesai nih. Anda tadi Biar bukannya tidak motong. menjadi bias ini karena tuduhan pupu papa ini Ya, saya jawab samar-samar. nih. Saya punya Ya, bukti pemikirannya soal nanti kejahatan ujung-ujungnya itu. ke wakil presiden gitu loh. Terutama peran peradilan dalam merekayasa kasus lahirnya Pupu Papa. Oke, baik. Closing statement aja. Silakan Bu Rocky. Saya jawab pelanan ya. Tadi saya bilang sudah 8 kali saya ucapkan itu di forum ini. Yang mana sudah 8 kali, cari aja. Oke. Siapa? Anda terang aja sampaikan di sini. Oke, lanjut. Masa Oke. Ini berapa jam lagi nih? Secara keseluruhan, perdebatan ini mencerminkan benturan dua dunia. Pitra yang menginginkan ketegasan, data, dan kepastian hukum, melawan Rocky yang menghadirkan kerangka berpikir filosofis dan kritik sistemik. Perdebatan ini tidak menemukan titik temu karena keduanya tidak mau masuk ke ranah yang lain. Pitra menginginkan jawaban lugas, sementara Rocky menganggap pertanyaan itu terlalu sederhana untuk sebuah masalah yang kompleks. Pada akhirnya, perdebatan ini lebih tentang bagaimana cara kita melihat masalah, daripada tentang solusi dari masalah itu sendiri. Oke. Menonton video-video Anda gitu. Oke, sudah 8 kali berarti Sampaikan siapa? Oke, Papa itu siapa? saya akan sampaikan sekarang. Oke. Anda mau tunggu 8 Saya tunggu. Oke. Cuma bentar aja satu kata gitu. Siapa namanya? Saya bicara 8 kali. 8 episode. Anda mau tunggu nggak saya ulangi? Tidak akan nonton 8 episode Anda. Ya, oke. Buang-buang waktu buat saya gitu. Anda sampaikan aja simpel biar kita besok, oh Pupu Papa versi Rocky Gerung ini gitu loh. Oke, kalau begitu saya Jadi jawab orang aja. kalau Ya, memang ya. ada yang keberatan bisa membuat laporan hukum gitu loh. Oke, di ujung pembicaraan saya ini closing Oke. statement saya sebutin aja, dengar dulu ya, oke? Oke, kita udah bicara semua hal dan kita lihat bagaimana kehidupan kita didikte oleh kedunguan itu. Kita tidak berbicara kedunguan di sini konteksnya Pupu Papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang Filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Beludang. Anda jangan au lah di sini. Pupu papanya siapa? Itu yang saya tanya. oke, saya mau jawab. Ngerti nggak bahasa saya? Pupu papa siapa? Tanda tanya besar. Saya akan Karena jawab. sampai sekarang kita juga nggak mau tahu itu. Silakan, Pak. Jangan Anda bawa ranah ini. Oke. Ayo, Oke, cukup, Pak. kita bicara ini aja. Oke, siap. Kepastian hukum aja gitu loh. Oke, Tuan. Oke. Saya bilang tadi. Saya bukan Tuhan. Udah. Ya. Tuhan Oke. itu yang maha kuasa gitu loh. Oke, budak. Anda yang budak. Karena itu kalau bukan Tuan Nama berarti saya ada Pitra Romadhon Sution. Gitu loh. Ya, Jelas. Oke. Panggil nama saya. Udah cukup. Oke, baik. Kalau nggak, saya mau tutup Pitra ini. Gitu. Nama Oke, saya ada. terakhir. Bukan namanya nama. Oke. Dari segi hukum gitu loh. saya pelan-pelan sekali. Ya saya juga pelan-pelan karena tadi saudara bilang pupu papa, Pak. makanya kita tagih. Bang Pitra, saya sampai lupa. Pupu Bang papanya Pitra. siapa? Ya, oke. Rocky. Cukup. Oke. Gitu loh. Terakhir, Saya silakan. masih menghargai saudara Saya berikan kesempatan sebagai terakhir, orang Bang tua, Rocky, gitu. silakan. Sebelum saya closing nih.
Di dalam teori hukum pertama, teori hukum ya, diterangkan oleh Hegel. Dialektika hukum itu berlaku seperti master and slave. Tuan dan budak. Dua-duanya saling tergantung. Tidak ada budak kalau tidak ada tuan, tidak ada tuan. Jadi statusnya sama, tuan dan budak itu. Oke, pernah belajar? Saya bisa tanggapi Bang Eman. Di dalam pasal 184 KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yang dikatakan alat bukti yang sah itu ada 5. Yang pertama keterangan saksi, ya. Yang kedua surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ya soalnya bukan itu. Ahli bukan. Kita berbicara konteks pembuktian hari ini. Iya, Jadi saya tidak akan menyelami pemikiran filosofis saudara. Silakan Anda bicara filosofis. Oke. Tapi saya berbicara konteks karena saya praktisi hukum di sini. Boleh nggak apa. Loh, pertanyaan saya simpel saja. Pupu Papa itu siapa? Saya mau jawab. Saya menonton 8 episode. Karena itu saya bilang Sesuai tadi. dengan pasal 184 KUHP tadi, tunjukin di antara Oke, keterangan baik. saksi saudara siapa Pupu Bang Papa. Rocky terakhir, 2 menit saya berikan kesempatan, setelah itu saya closing. Pelan-pelan nanti di ujungnya saya sebutin. Bukan. Udah. Bang Mitra, sebentar Bang Mitra. Oke, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu Bang Mitra, sebentar. Bang Mitra, sebentar. Jangan dipotong dulu. Jangan potong dulu Bang Mitra. Saya mau. di mana? Oke. Bukan. Karena dia membawa apa namanya teori-teori dan lain-lain. Nanti saya berikan kesempatan Bang Mitra kalau Bung Rocky nanti menyinggung Bang Mitra. Tapi kalau Masa enggak, dia tidak baik sebut budak dan lain-lain. Anda itu nanti saya berikan ngapain? kesempatan. Bahasa Nanti saya berikan itu kesempatan. kotor Kalau tuh. saya fair, saya Ya? berikan kesempatan. Tapi jangan Anda dipotong. katanya seorang Enggak ahli, selesai tapi nanti. bahasanya Enggak, saya mau baik. selesaikan ini Wajar dengan saya kick Anda, Pak, Persatuan gitu. Indonesia. Oke. Jangan dipotong dulu nanti kalau saat itu saya Kita nggak akan tercapai persatuan. Tolong, saya minta tolong. Enggak, saya minta tolong. Gimana kita Nanti saya berikan kesempatan pada Pitra Romadoni terlihat sangat frustrasi dengan perdebatan yang dianggapnya tidak substansial. Poin-poin utama argumennya adalah, ia berargumen bahwa isu-isu seperti ijazah palsu dan pupu papa adalah hal kecil yang mengabaikan persoalan bangsa yang lebih besar, seperti ekonomi dan persatuan. Ia mendorong agar rakyat mendukung keputusan Presiden Prabowo sebagai seorang negarawan sejati. Sebagai praktisi hukum, ia berulang kali meminta Rocky untuk memberikan bukti konkret dan menyebutkan nama. Ia mengutip pasal 184 KUHP untuk menekankan bahwa alat bukti harus jelas. Bagi Pitra, jika ada tuduhan, laporkan saja secara hukum, jangan hanya beretorika. Pitra menolak keras pendekatan filosofis yang dibawa Rocky, menganggapnya sebagai omong kosong, dan mengalihkan perdebatan dari fakta yang sebenarnya. Ia menantang Rocky untuk tidak menggurui dirinya dengan filosofi, karena ia hanya berbicara dalam konteks hukum. Di beberapa titik, Pitra terlihat sangat kesal hingga menyebutkan kata-kata seperti budak dan tuan, yang langsung memicu kemarahannya. Bung Pitra. Silakan Bung Rocky. Ah. Jangan dipotong dulu. Karena itu saya kasih klarifikasi. Relasi tuan budak itu setara. Oke, pelan-pelan. Ketiadaan budak menyebabkan tuan tidak berguna. Ketiadaan tuan menyebabkan budak tidak berfungsi itu. Nah, kesetaraan itu ada di dalam prinsip pertama kalau kita belajar filosofi itu. Kalau kita belajar legal philosophy, sampai di situ dulu ya, nanti saya lanjut pelan-pelan. Oke. Jadi tadi saya naik eskalator, di situ ada tulisan Center of Innovation, betul ya? Ada 3 prinsip yang ditulis oleh yang punya ini Haritanu. Center of Innovation. Satu adalah vision, betul? Ya. Visi. Yang kedua adalah quality, kualitas. Yang ketiga adalah speed. Oke. Saya ulas itu ya, supaya di ujung saya tiba pada Fufufafa. Oke. Presiden disebut presiden karena dia dipilih berbasis visinya. Normativitinya begitu. Bukan berbasis amplopnya. Bukan berbasis buzzernya. Visinya. Di mana visi itu ditulis oleh presiden? Waktu Bill Clinton mendaftarkan
dirinya untuk jadi presiden Partai Demokrat Amerika, dia tulis buku Putting People First. Utamakan rakyat. Waktu Obama berniat jadi presiden, dia tulis buku The Audacity of Hope, keberanian untuk punya harapan. Jokowi menulis buku, judulnya Pak Jokowi menulis buku, judulnya siapa yang ingat? Revolusi mental. Ingat. Padahal ada bukunya, Revolusi Mental. Apalagi itu? Yang itu pidato Bung Karno. Bahkan kita nggak tahu apa yang ada di kepala Jokowi. Visinya di mana? Kalau pakai dalilnya Haritanu tadi. Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia. Prabowo kirimin saya 10 apa 20 itu saya bagi-bagi. Kita baca itu. Jadi pemimpin pertama kali pertanggungjawabkan visinya. Oke. Visi itu diucapkan Prabowo berkali-kali. Kita semua ngerti itu. Masalahnya adalah poin kedua, quality. Quality siapa? Quality kabinetnya. Gak ada kualitas kabinetnya. Kenapa? Karena hasil transaksi. Bukan karena kabinet itu paham tentang paradoks Indonesia. Satu kabinet Clinton itu mengerti putting people first. Satu kabinet Obama paham tentang the audacity of hope itu. Ini Pak Jokowi sampai sekarang kita tahu visinya apa. Aduh. Di dalam teori hukum pertama, teori hukum ya, diterangkan oleh Hegel. Dialektika hukum itu berlaku seperti master and slave. Tuan dan budak. Dua-duanya saling tergantung. Tidak ada budak. Kalau tidak ada tuan, tidak ada tuan. Jadi statusnya sama, tuan dan budak itu. Oke, pernah belajar? Saya bisa tanggapi Bang Eman. Di dalam pasal 184 KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yang dikatakan alat bukti yang sah itu ada 5. Yang pertama keterangan saksi, ya. Yang kedua surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ya soalnya bukan itu. Ahli bukan. Kita berbicara konteks pembuktian hari ini. Iya, Jadi saya tidak akan menyelami pemikiran filosofis saudara. Silakan Anda bicara filosofis. Oke. Tapi saya berbicara konteks karena saya praktisi hukum di sini. Boleh nggak apa. Loh, pertanyaan saya simpel saja. Pupu Papa itu siapa? Oke. Saya mau jawab. Saya menonton 8 episode. Karena itu saya bilang Sesuai tadi. dengan pasal 184 KUHP tadi, tunjukin di antara Oke, keterangan baik. saksi saudara siapa Pupu Pak Papa. Rocky terakhir, 2 menit saya berikan kesempatan, setelah itu saya closing. Pelan-pelan nanti di ujungnya saya sebutin. Bukan. Oh udah. Bang Mitra, sebentar Bang Mitra. Oke, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu Bang Mitra, sebentar. Bang Mitra, sebentar. Jangan dipotong dulu. Jangan potong dulu Bang Mitra. Saya mau. di mana? Oke. Bukan. Karena dia membawa apa namanya teori-teori dan lain-lain. Nanti saya berikan kesempatan Bang Mitra kalau Bung Rocky nanti menyinggung Bang Mitra. Tapi kalau Masa enggak, dia tidak baik sebut budak dan lain-lain. Anda itu nanti saya berikan ngapain? kesempatan. Bahasa Nanti saya berikan itu kesempatan. kotor Kalau itu. saya fair, saya Ya? berikan kesempatan. Tapi jangan Anda dipotong. katanya seorang Enggak ahli, selesai tapi nanti. bahasanya Enggak, saya mau baik. selesaikan ini Wajar dengan saya kick Anda, Pak, Persatuan gitu. Indonesia. Oke. Jangan dipotong dulu nanti kalau saat itu saya Kita nggak akan bicara. tercapai persatuan. Tolong, terus saya minta gitu tolong. loh. Enggak, saya minta tolong. Gimana kita Nanti saya memperoleh berikan persatuan, kesempatan pada Bung ngomong-ngomong. Pitra. Silakan Bung Rocky. Hah? Jangan dipotong dulu. Karena itu saya kasih klarifikasi. Relasi tuan budak itu setara. Oke, pelan-pelan. Ketiadaan budak menyebabkan tuan tidak berguna. Ketiadaan tuan menyebabkan budak tidak berfungsi itu. Nah, kesetaraan itu ada di dalam prinsip pertama kalau kita belajar filosofi itu. Kalau kita belajar legal philosophy, sampai di situ dulu ya, nanti saya lanjut pelan-pelan. Oke. Jadi tadi saya naik eskalator, di situ ada tulisan Center of Innovation, betul ya? Ada 3 prinsip yang
ditulis oleh yang punya ini Haritanu. Center of Innovation. Satu adalah vision. Betul? Visi. Yang kedua adalah quality. Kualitas. Yang ketiga adalah speed. Oke. Saya ulas itu ya. Supaya di ujung saya tiba pada Fufufafa. Oke. Presiden disebut presiden karena dia dipilih berbasis visinya. Normativitinya begitu. Bukan berbasis amplopnya. Bukan berbasis buzzernya. Visinya. Di mana visi itu ditulis oleh presiden? Waktu Bill Clinton mendaftarkan dirinya untuk jadi presiden Partai Demokrat Amerika, dia tulis buku Putting People First. Utamakan rakyat. Waktu Obama berniat jadi presiden, dia tulis buku The Audacity of Hope, keberanian untuk punya harapan. Jokowi menulis buku, judulnya Jokowi menulis buku, judulnya siapa yang ingat? Revolusi mental. Ingat. Padahal ada bukunya, Revolusi Mental. Apalagi itu? Yang itu pidato Bung Karno. Bahkan kita nggak tahu apa yang ada di kepala Jokowi. Visinya di mana? Kalau pakai dalilnya Haritanu tadi. Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia. Prabowo kirimin saya 10 apa 20 itu saya bagi-bagi. Kita baca itu. Jadi pemimpin pertama kali pertanggungjawabkan visinya. Oke. Visi itu diucapkan Prabowo berkali-kali. Kita semua ngerti itu. Masalahnya adalah poin kedua, quality. Quality siapa? Quality kabinetnya. Gak ada kualitas kabinetnya. Kenapa? Karena hasil transaksi. Bukan karena kabinet itu paham tentang paradoks Indonesia. Satu kabinet Clinton itu mengerti putting people first. Satu kabinet Obama paham tentang the audacity of hope itu. Ini Pak Jokowi sampai sekarang kita visinya apa? Aduh.